Berdasarkan standar angka kemiskinan internasional yang digunakan oleh Bank Dunia, jumlah penduduk sangat miskin saat ini sebanyak 9,9 juta jiwa atau 3,371 dari jumlah penduduk Indonesia. Oleh sebab itu kita bisa fokus menangani terlebih dahulu yang 9,91 jiwa ini. Pemerintah saat ini sedang memfokuskan penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting yang ditargetkan pada tahun 2024 mendatang, kemiskinan ekstrem di Indonesia dapat tertangani. Merujuk pada pengukuran global oleh Bank Dunia, warga sangat miskin atau warga miskin ekstrem adalah warga yang mempunyai penghasilan di bawah parity purchasing power sebesar $1,99 per kapita per hari atau kurang dari Rp10.739.000 per hari. Melalui instruksi Presiden Inpres nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada seluruh kementerian atau lembaga maupun pemerintah daerah untuk berkolaborasi menghapus kemiskinan ekstrim. Upaya tersebut dilakukan dengan 3 strategi kebijakan, mulai dari pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat kemiskinan ekstrim Indonesia saat ini mencapai 2,04% dari jumlah penduduk Indonesia. Kementerian PUPR siap berkomitmen mendukung rencana pemerintah dalam penanganan kemiskinan ekstrim dan stunting. Penanganan kemiskinan ekstrim dan stunting menggunakan pendekatan penataan kawasan secara terpadu yang dilaksanakan secara bertahap di 35 kabupaten atau kota prioritas pada tahun 2021, 212 kabupaten atau kota wilayah prioritas pada tahun 2022, hingga mencapai keseluruhan 514 kabupaten atau kota secara nasional pada tahun 2023 hingga 2024. Dalam menentukan wilayah yang masuk kategori kemiskinan ekstrim, Kementerian PUPR berkoordinasi dengan Kementerian PMK dan BKKBN. Berdasarkan data yang sudah ada, dilakukan pengolahan data yang kemudian diverifikasi dan validasi dengan melakukan kunjungan langsung ke lapangan. Pengolahan data dilakukan dengan prioritisasi kawasan yang akan ditangani, di mana dipilih 5 kecamatan yang paling diprioritaskan. Dan dari 5 kecamatan tersebut, masing-masing akan dipilih 5 desa. Survei kolaborasi yang dilakukan Kementerian PUPR, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta BKKBN ini telah menyasar berbagai lokasi kemiskinan ekstrim dan stunting ke beberapa provinsi di Indonesia. Salah satu lokasi survei yang dilaksanakan adalah di Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur, yaitu di Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumedang. Pada 212 kabupaten atau kota prioritas, dukungan Kementerian PUPR dilaksanakan melalui perencanaan terpadu oleh BPIW yang akan ditindaklanjuti oleh program-program Kementerian PUPR terutama bidang cipta karya dan perumahan. Di antaranya, bidang cipta karya atau permukiman terdiri dari penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat PAMSIMAS, sanitasi berbasis masyarakat SANIMAS, pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah PISEW, ditambah program bidang perumahan, yakni bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS. Dukungan infrastruktur berbasis masyarakat Kementerian PUPR bertujuan untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang bersifat partisipatif dan berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan, dan evaluasi, serta pemanfaatan hasil pembangunan. Intervensi infrastruktur yang dilakukan Kementerian PUPR ini diharapkan dapat tepat sasaran agar dapat membantu masyarakat miskin di kabupaten-kabupaten yang terpilih menjadi prioritas. Diharapkan melalui sinergi dan keterpaduan program serta kerjasama antar kementerian atau lembaga maupun pemerintah daerah, percepatan penurunan angka kemiskinan ekstrim yang ditargetkan menjadi 0% pada 2024 dapat tercapai. Target penurunan kemiskinan ekstrim menjadi 0% ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang memuat komitmen global untuk menghapuskan kemiskinan ekstrim pada 2030.